Monggo do sinau dalu niku. Kula mboten kelas suwe paling sak jam cukup. Ingkang sepisan. Monggo kita sami waos ayat sekawan Bapak Ibu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Sinten saya mengucap syukur? Paulus. Mengucap syukur atas siapa? Kenapa Paulus memuji Tuhan? Kenapa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan? Memang ada konflik Bapak. Onesimus itu tampaknya karena di situ Paulus menulis tentang ada keuangan. Nek memang dia mencuri darimu, biar aku yang membayarnya di ayat selanjutnya. Tampaknya Onesimus ini sebagai budaknya Filemon nyolong duit tuane terus belayu. Padahal itu budak itu gejane betul parung ngoten kan. Tapi Onesimus seperti itu. Tuan. Akhirnya belayu. Nusul Pak Paulus ke vakum jalan. Di situ Paulus ingin menyelesaikan masalah itu. Ternyata Paulus yang penuh hikmat itu punya cara untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Karena saya yakin ketika anak-anak rohani mereka masih tukaran mau, Paulus dari penjara nyanyi Bapak. Nyanyinya pripun jenengan ngertos? Gusti kula manut damani. Rasul Munjangan sengatos tritani. Wong tuwa nek arek tukaran resmu. Bapak secara rohani nek arek tukaran yo resmu. Pengen dan dodi hukum nanti. Carane Filemon diingatkan lagi akan kasih Tuhan. Aku Paulus bersyukur kepada Allah setiap aku berdoa dan mengingatnya. Ternyata Filemon ini sebenarnya orang yang luar biasa baik Bapak Ibu. Dia itu dulunya orang Romawi tapi sudah percaya Tuhan. Dia orang yang kaya dan punya banyak budak, banyak pembantu. Salah satunya adalah Onesimus ini. Dia seorang yang senang ngayomi bawahannya, bukan bedil bawahannya. Filemon ini baik, seringkali memberikan pelayanan kasih kepada banyak orang. Makanya Rasul Paulus mengatakan, atas imanmu dan kasihmu kepada semua orang kudus. Jadi Filemon adalah seorang pribadi yang beriman kepada Kristus dan iman kepada Yesus Tuhan itu diaplikasikan, diwujud nyatakan kepada banyak orang. Ini yang penting. Sehingga Paulus benar-benar memuji Tuhan karena sikap hidup Filemon yang beriman kepada Tuhan dan imannya itu dinyatakan. Orang mau ngerti entok, neng orang belum nglakoni bir. Halo, ada amin? Ya. Ada. Kenapa kok ngoten? Ada bakso? Paulus itu memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melihat ada orang percaya yang beriman kepada Tuhan, ngerti firman Tuhan dan mau melakukannya. Paulus memuji Tuhan oleh karena itu. Ini kan kasus nyatanya boten. Ya loh, banyak orang ngerti firman Tuhan, pintar firman Tuhan, ngotak firman Tuhan, dan tidak mau melakukan firman. Memiliki betul enten. Contoh yang viral nih bol, kan wong Kristen kabeh nih, wong pinter-pinter, wong berpangkat, wong sugih, wong sing ngerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi lebih baik ngerti
ngerti sedikit firman yang dilakoni ya Bapak Ibu. Daripada ngerti akeh firman Tuhan yang ora dilakoni. Angel apa nih? Nek nek boten dilakoni ora ana gunanya apa terus. Jadi sikap orang yang sudah dimerdekakan Tuhan Pak Bu, seharusnya beriman kepada Yesus dan melakukan apa yang menjadi imannya itu melalui sesamanya, seperti Filemon. Sehingga pada akhirnya orang memuji-muji Tuhan, sehingga orang pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan seperti Paulus. Saat ini orang-orang yang delok kula panjenengan itu memuji Tuhan atau malah mengumpat Tuhan? Kan ada pertanyaannya malam ini. Jadi mau jadi duta kerajaan Allah di Indonesia. Saya percaya kalau orang Kristen beriman kepada Yesus Tuhan dan imannya itu diaplikasikan kepada sesamanya, orang akan tetapi nek mau ngerti firman Tuhan, orang dilakoni, orang akan pada kita. Apa? Abot menjadi orang Kristen kagem apa boten? Konten ngomong ceritane niku. Abot, nggih abot. Angel yo angel. Pak ane iso turu. Maka dadi sinau sareng-sareng, Pak. Lo yakin sak gereja iki lho, dene sing satu sampurna tenanan tindakane niku. Ning dalem menika monggo do sinau. Supados urip kula jenengan niku dadi kesaksian sing sah. Jane nek kula tanglet. Jangan ngerti wong niku beriman kepada Tuhan itu saking pundine. Ayo dijawab. Ulangan nih, jenengan sakit mengenali seseorang, itu kayak putrane Gusti ibu, jenengan sakit ngertos kayak begini, tumidae, bukan mergo kalungan salib, siapa wepol kalungan salib mas semua. Apa nek minggu sergap yang gereja wis jadi turun itu wong itu tresno Gusti tenan aja rasa kata disuguhkan Allah. Dari mana kita bisa mengenal orang kalau orang itu Kristen? Oleh tiap minggu khotbah yang mimbar aku ngerti kaosnya tulisannya sholat rahasia, wanting-wanting ini salib, bedi orang kata ngomongnya kenapa? Katanya mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya itu adalah bohong, firman katakan Yohanes kita. Kalau memang kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita akan semakin besar bisa mengasihi orang lain. Pak Anies sok dulu monggo dadi sinau sareng Pak. Kita kan belajar firman Tuhan, ya kan? Bukan yang di sini paling ada yang sudah paling bisa, enggak. Kita sama-sama belajar, Pak Bu. Lo nggak dari kaget. Neng paling boten gaya hidupnya bang sing mardika niku gini mau kudu dadi kesaksian sehingga orang lain akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mengacungi jempol, boten jempolnya diwalek. Di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita. Paulus ndedonga supaya iman kita di dalam bersekutu ini loh Pak Bu, menghasilkan sesuatu yang baik di antara kita. Ya kalau ya ini bersekutu yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik, terus bersekutunya itu capno. Untuk Kristus dikatakan firman Tuhan. Artinya loh, semua yang kita lakukan
pelayanan apapun yang kita kerjakan itu hanya untuk Kristus. Firman Tuhan katakan. Ya terus saking ayat 6 ini kula nggadhahi poin menawi tiyang sampun dipun radhayakaken Gusti niku kedahipun gesangipun niku gesangipun berorientasi kalian Gusti. Orientasi itu nopo jenenge Bapak? Fokusnya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Kristus. Dengan melayani apa, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan golek pangalembono. Dengan bekerja itu juga lakukanlah seperti hanya engkau melakukannya buat Tuhan. Bukan golek pangkat.